apa-apa sendiri gitu kan. Mulanya orang tua kita tuh kurang mendukung mungkin ya. Iya, kurang mendukung banget. Terus waktu kapan ya, waktu Seven Pyongwon itu kalau nggak salah. Nah dari situ alhamdulillah aku juara satu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Sima Feby yang bertemakan Women in Sport Go for the Goal. Perkenalkan, saya Suci Srikanti Aulian Turjana dari Departemen Seni dan Olahraga. Pada kali ini saya bersama narasumber kita yang merupakan mahasiswi dari Universitas Mesum. Ia merupakan salah satu mahasiswa yang berprestasi dalam bidang olahraga bela diri, yaitu taekwondo. Langsung saja kita sambut Teh Rina Okta Asaliani. Halo Teh Rina, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Teh telah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast pada sore kali ini. Boleh perkenalan dulu Teh, mulai dari nama lengkap, jurusan, dan juga semester berapa, supaya kita semua yang nonton bisa kenal lebih dekat nih dengan Teh Rina. Oke, baik. Perkenalkan, saya Rina Okta Saliani dari jurusan Perbankan Syariah semester 3. Nah, baik, semester 3. Masih baru ya Teh. Nah, kemudian langsung Ya. boleh diceritakan nggak Teh gimana awal mulanya bisa menjadi atlet taekwondo? Jadi atlet taekwondo itu dari awal mula, dari SMP. Awal itu SMP kelas 8. Awalnya cuman iseng aja gitu ya, pengen nyobain ikut bela diri gitu. Terus pas pas juga di dekat rumah itu kan ada gor gitu ya. Nah di dalam gor itu ada banyak orang-orang latihan. Nah lalu penasaran lah itu latihan apa gitu kan. Lalu ngajak temen SMP yang sama-sama juga ingin ikut bela diri gitu. Nah terus kita tuh daftar lah di situ ya. Nah dari situ juga pertama-tama itu nggak didukung banget sama orang tua gitu, dari pendaftaran, dari iuran bulanan gitu kan. Semuanya itu pakai biaya sendiri gitu tanpa minta ke orang tua gitu. Seperti itu. Memangnya bakat tuh tidak ada yang tahu asal kita mau mencoba. Teh, Iya betul banget. Kayak kita sudah menjadi seperti itu, apa sih motivasi Teteh supaya sekarang menjadi atlet seperti ini? Ya motivasi Rina itu ingin meningkatkan kayak belajar bela diri juga, terus kayak kemampuan fisik, terus uh, fisik, mental, terus teh rasa tanggung jawab gitu, terus kayak mandiri gitu kan. Itu berawalnya dari kita masuk dari taekwondo itu emang benar ngerasain hal itu gitu, dari kayak kita kan ikut kejuaraan itu sendiri gitu ya tanpa didampingi sama orang tua. Jadi kita kalau misalnya kayak nginep gitu kan itu apa-apa sendiri gitu kan. Jadi kita juga belajar mandiri, enggak terus mepet-mepet sama orang tua gitu. Terus dari kayak mental gitu ya, terus kayak fisik gitu kan, kita di taekwondo itu belajar fisik gitu. Ya untuk mempertahankan apa yang kita inginkan memang butuh motivasi yang sangat kuat ya Teh. Ya. Mulanya orang tua kita tuh kurang mendukung mungkin ya. Iya, kurang mendukung banget. Jadi dari dulu itu kan pernah sempet ikut kayak bela diri karate ya, sempet ikut. Cuman nggak tahan lama lah gitu. Udah beli baju gitu ya, udah pendaftaran, udah bayar iuran. Cuman eh ternyata nggak seseru kayak di taekwondo gitu. Aku tuh mundur gitu. Nah, terus cobalah ke taekwondo. Awalnya tuh emang nggak percaya gitu ya orang tua tuh, kayak kemarin juga nggak bener gitu kan, sekarang mau ikutan lagi, gimana kalau misalnya nggak bener gitu. Tapi kebuktiannya itu dari waktu itu aku pernah ikut kejuaraan, waktu apa ya, waktu Bandung lah, di kota Bandung di UPI. Aku tuh ikut kejuaraan pertama kali dengan aku tuh langsung bilang ke orang tua, eh, gimana nih mau ikut kejuaraan gitu kan, tapi biayanya itu nggak sedikit gitu kan. Aku tuh masih bimbang gitu ya, gimana gitu bilangnya, takutnya tuh orang tua nggak nyetuju atau gimana. Terus aku nyobalah bilang ke orang tua gimana, soalnya pengen ikutan gitu dengan biaya sekian gitu. Bagi aku dulu itu 600.000 itu nggak kecil gitu, maksudnya ya nggak, ya lumayan gitu kan ya. Nah terus kata orang tua, ya udah sok coba coba aja gitu kan.
lalu dicoba. Dulu tuh kan nginep ya di sana, jadi aku tuh nggak tahu bahwa orang tua itu bakal datang ke gor gitu ya, ke gornya gitu pas tanding. Nah, soalnya kan waktu itu tuh setiap kejuaraan, jadi HP itu semua disita. Jadi setiap ada tim kita yang tanding, jadi kita itu fokus kepada tim kita gitu, kayak nge-support. Jadi HP itu benar-benar disita kan. Nah, lalu udah gitu adalah pas waktu aku tanding adalah orang tua datang gitu. Terus di situ makin semangat gitu ya. Nah, pas aku tanding ya ternyata ya kalah gitu ya, namanya juga pertandingan terus baru pertama kali gitu kan ya, ikut tanding gitu. Terus aku tuh dapat perunggu pas waktu aku nyamperin orang. Soalnya gimana ya, aku teh nggak dapet emas gitu ya yang diharapkan gitu. Nah, udah gitu orang tua dari situ ngedukung, nggak apa-apa, cenah kan ini baru pertama kali gitu. Jadi dari situlah gitu orang tua itu percaya dan ngedukung gitu ke depannya. Karena konsistenan teteh sendiri yang membuat orang tua semakin Iya, percaya dan mendukung minat dan bakat teteh iya. sendiri ya. Kemudian nih, pasti kan selalu ada apresiasi yang teteh terima, baik itu dari orang tua ya, seperti tadi datangnya dukungan, ataupun dari orang-orang terdekat. Nah, apa dengan itu bisa membuat teteh menjadi lebih berprestasi lagi ke depannya? eh untuk tanggapan orang tua atau teman-teman gitu ya, menurut aku sih menjadi sebuah tantangan juga ya, kayak orang tua gitu yang dulunya nggak ngedukung gitu, sekarang jadi ngedukung, jadi ke akunya juga makin semangat gitu ya untuk eh, apa untuk kedepannya gitu ya, untuk lebih kayak berlatih lagi gitu kan ya. Terus yang awalnya cuman leha-leha gitu ya, latihannya cuman kadang seminggu sekali gitu kan. Terus aku tuh semakin semakin kesini tuh semakin semangat gitu latihannya. Karena apa? Karena pertama kan aku dapet perunggu gitu ya, dulu itu juara 3. Nah, terus waktu udah beres kejuaraan itu aku teh mikir gitu ya, aku ini nggak bisa kalau misalnya aku nggak latihan terus, aku pasti hasilnya juga pasti ya tahu sendiri gitu ya, kayak kemarin contohnya ya yang UPI gitu kan, yang kejuaraan itu kan itu juara 3 gitu. Soalnya aku juga kembali lagi, iya ada latihannya juga kayak gitu kan. Terus aku tuh kesini-kesini latihannya terus berlatih gitu kan. Nah, pas waktu itu tuh ikutan lagi kejuaraan. Terus latihannya juga emang itu hampir setiap hari gitu ya, hampir setiap hari aku latihan. Terus waktu kapan ya, waktu Seven Pyongwon itu kalau nggak salah. Nah, dari situ alhamdulillah aku juara 1 gitu ya. Aku juga nggak percaya, soalnya kenapa? Soalnya kan aku tuh tinggi badan aku sama lawan aku tuh lebih lebih jauh gitu ya, lebih jauh dibanding aku yang ya kalau dibilang lah aku tuh sekitaran 150 cm lah. Kecil ya, Lawan aku dibanding itu lawannya. iya, emang paling kecil banget. Nah, terus lawan aku sekitar 160-an, kan itu emang tinggi banget gitu ya. Aku tuh udah mikir, ah ini mah udahlah nggak bisa gitu kan. Nah, lalu aku tuh nyoba gitu ya, ternyata alhamdulillah dari situ aku berani gitu ya. Alhamdulillah sampai poinnya juga emang nggak beda jauh, tapi duluan aku gitu. Dari situ aku semakin semangat gitu ya. Aku udah dapat emas nih. Nah, kedepannya juga aku harus mempertahanin. Tapi emang namanya permainan kan, ini kejuaraan itu disebutnya permainan ya. Kadang ada kalah dan ada kadang menang gitu. Ya dan apa ya, dari pengalaman yang telah teteh lewati itu ya menjadi acuan teteh untuk semakin maju ke depannya dan semakin sukses ke depannya ya teh. Tapi situ atau malah jadi hilang semangatnya karena melihat lawan-lawannya mungkin lebih dari kita, seperti itu teh. Iya. Kemudian apa teteh pernah mengalami masalah nih di dalam organisasi teteh, entah itu dengan sesama atlet atau dengan pelatihnya? Kalau di dalam organisasi itu kan pasti kita ada masalah ya Teh. Terus kayak sesama atlet itu paling kayak pertemanan lah gitu, biasa kayak gimana nih mau latihan apa enggak, terus atau kita salah satu dari kita tuh ada yang kayak gimana lah sikapnya, terus kita teh ya udah
gimana-gimana gitu ya. Paling itu mah pasti ada gitu. Terus kalau misalnya kayak kan kalau di taekwondo itu dilihatnya itu dari berat badan. Nah, itu kita tuh kebanyakan berat badan kita tuh pada kecil gitu kan. Nah, itu paling sering didebatin kayak aku di under ini, aku di under 42 misalnya ya. Ya. Aku di under 44, kadang ada yang aku aja yang di under 42. Nah, itu sering sering apa? Sering didebatin gitu ya. Terus kalau misalnya sama pelatih paling kayak kalau kitanya kayak apa kayak misalnya kalau nggak latihan nih sama pelatih kemana ini nggak latihan gitu kan paling gitu aja sih. Dan karena setiap organisasi atau apapun yang kita alami, masalah itu pasti ada aja ya Teh. Ya Yang pasti solusinya ada kita aja. aja dalam masalah itu. Oke, Iya. kemudian um, Teteh pernah kesusahan nggak dalam mengatur jadwal Teteh nih dan membedakan antara jadwal taekwondo dan akademik Teteh? Bagaimana cara Teteh Nah, mengatur jadwal tersebut? nah, kalau itu emang sering banget gitu ya. Terus dulu waktu awal masuk taekwondo itu kan lagi semangat-semangatnya ya, waktu SMP. Nah, sedangkan aku itu SMP itu bagian siang gitu kan, masuk jam 10, pulang itu jam 5. Nah, kan sedangkan latihan itu jadwal-jadwalnya itu ada di hari biasa, sedangkan jadwal mulainya itu jam 4 gitu ya, jam 4 sore. Aku tuh sempet sempet bingung gitu. Ini gimana? Aku juga pengen latihan gitu kan, terus jadwal sekolah juga bagian siang gitu kan. Jadi latihan itu cuman bisanya itu hari Minggu aja gitu. Jadi kenapa aku dulu pernah sempet apa latihan seminggu sekali itu karena itu gitu. Jadi terbatas gitu jadwalnya kayak buat sekolah terus buat kegiatan ini gitu, latihan-latihan kayak gitu. Ya, karena dengan bertambahnya kesibukan kita nih, Teh, kita harus semakin bisa manage waktu ya agar semua kegiatannya terjadwal dengan baik ya kan. Ya, Iya nih, ada tips dan trik nggak nih buat yang mau menjadi atlet taekwondo seperti Teteh juga? tipsnya sih kalau dari aku, kalau misalnya kita pengen jadi berprestasi gitu, itu harus ada kemauan dari diri kita dan itu juga enggak jadi kita itu harus apa harus kayak kita ini pengen gitu terus pengen juga nggak hanya sekedar ya udah pengen terus diem nggak kayak Ya, gitu terus kayak kita juga harus mencari gitu ya kayak kemampuan kita tuh di mana gitu terus kemauan kemauan kita juga di mana kayak aku kan misalnya aku pengen bela diri gitu terus nyari-nyari kan kayak ke karate aku nggak cocok gitu ya kurang srek gitu terus tiba-tiba ada taekwondo aku masuklah taekwondo tiba-tiba kan dari situ serak juga kan alhamdulillah juga sampai sekarang gitu bertahan bahkan sampai sekarang juga alhamdulillah aku juga ikut ngelatih juga gitu ya, jadi kita juga harus apa harus punya keinginan juga gitu kalau misalnya kita nggak ada keinginan terus terpaksa juga nggak akan benar gitu. dan awal dari Teteh yang latihan sekarang menjadi Teteh yang melatih ya. Ya jadi sekarang yang ngelatih. Iya, selain ada keinginan dan kemauan juga kita harus ada usahanya nih supaya enggak Ya harus ada aja usaha. ya tapi terwujud mimpinya seperti itu. Kemudian apa harapan Teteh ke depannya nih buat masa depan Teteh dan buat kita semua? Untuk kedepannya sih kan sekarang tuh lagi banyak-banyaknya kejuaraan-kejuaraan. Nah, pingin kayak kan kalau setiap kejuaraan taekwondo itu kan kayak ada atlet terbaik gitu ya. Nah, aku juga lagi berusaha gitu ya gimana caranya aku pengen jadi atlet terbaik gitu ya dari berbagai kayak banyak orang gitu ya yang kayak gimana sih kayak berbincang-bincang gitu ya untuk mengejar atlet terbaik itu. Nah, terus nggak dari situ juga aku juga ingin kayak lebih baik gitu ya dari sebelum-sebelumnya. Kemarin juga alhamdulillah ikutan kejuaraan UIN. Nah, di situ juga aku nggak pikir aku bakal dapet emas gitu kan. Soalnya latihannya juga kan jarang gitu ya. Ya, Terus aku juga terbatas waktunya gitu ya sama ngelatih sama latihan gitu kan. Jadi abis ngelatih lalu latihan. Sedangkan jadi waktunya itu nggak emang benar-benar nggak apa sih nggak cukup banget lah buat kalau misalnya aku kemarin kejuaraan dapet emas gitu ya. Nah ternyata alhamdulillah juga kemarin tuh aku juga sempat kaget gitu ya ngelihat nilai aku
ternyata lebih tinggi gitu daripada yang lain. Padahal yang lain emang kayak bagus-bagus gitu ya. Tapi alhamdulillah juga gitu nilai aku yang terbaik gitu. Cuman kemarin tuh ya gimana ya kayak ya udah gitu ya aku teh alhamdulillah gitu dapat emas juga nggak dapat atlet atlet terbaik juga. Semoga kedepannya juga bisa menjadi atlet terbaik gitu. Ya, dan jangan menyerah ya ke depannya. Ya, Sangat menginspirasi atau buat aku dan mungkin buat semua yang menonton. Um, cukup menarik juga ya teh wanita gitu dan lebih ya, dari masih banyak kan kayak olahraga yang condong ya. wanitaan. Baik kan mungkin waktunya sudah habis nih, kita cukupkan di sini saja. Terima kasih banyak ya atas waktu yang sudah diberikan. Wawancara ini sangat bermanfaat sekali dan sangat memotivasi untuk kita semua. Kita ambil positifnya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Teh. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum sama-sama terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.